Good morning. How are you today? How about your life? Hope you and your family in the healthy, keep spirit, keep strong, stay at home, keep clean. Now we are going to start our study. Our Heavenly Father, thank you for your kindness, thank you for your love, thank you for your blessing. Now we want to start our lesson. Please guide and help us so that we can understand our lesson today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Kita akan lanjutkan review tema 3 atau tema C, makanan sehat, subtema pertama, kedua, dan ketiga. Kita akan mulai review muatan PKN KD 33. Indonesia beragam agama. Diakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian, Indonesia selain beragam agama juga beragam ras dan suku. Keberagaman ras di Indonesia yang tersebar di Pulau Papua, Maluku, Nusa Tenggara itu disebut ras melanosoid. Kemudian di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi tersebar keberagaman ras Malayan Mongoloid. Anak-anak, apakah kamu sudah mengetahui kamu berasal dari ras mana? Nah, kalaupun tinggal di wilayah Sumatera atau Jawa, bisa juga dia memiliki ras melanoid. Ras melanoid itu ciri-cirinya itu kulit berwarna agak gelap dan biasanya beberapa berambut keriting, berhidung lebar dan berhidung mancung dan bermata besar. Tetapi tidak semua ras dari suku melanosoid itu berambut keriting dan juga berkulit yang gelap. Nah, di Indonesia juga selain beragam agama, ras, dan suku bangsa, Indonesia juga beragam akan kebudayaan. Keberagaman seni tari-tarian, baju daerah, upacara adat itu masuk ke dalam keberagaman sosial budaya. Kemudian, keberagaman di Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa dan juga menambah semangat nasionalisme. Maka kita perlu memiliki sikap toleransi di dalam keberagaman, saling menghargai dan menghormati, menerima dan mau belajar budaya lain, sehingga budaya yang beragam tetap lestari di tengah bangsa dan negara kita yang majemuk. Nah, salah satu cara melestarikan budaya yaitu dengan mempelajari budaya dari daerah lain, misalnya belajar tari. Beberapa tari dari daerah Sumatera Barat yaitu tari piring. Kemudian misalnya belajar tari yapong dari Betawi. Kemudian belajar tari kipas makarena misalnya dari Sulawesi Selatan. Dan juga bisa dari Pulau Jawa. Ada yang tahu ini tari apa? Ini adalah tari serimpi dari Yogyakarta atau Surakarta. Dan bisa juga mempelajari budaya yang terkenal sampai ke seluruh penjuru dunia, ke seluruh mancanegara, yaitu budaya Bali. Ini salah satu budaya dari Bali, tarian namanya tari pendek. Oke, itu sebagian kecil dari keberagaman budaya di Indonesia. Kita lanjutkan ke review muatan bahasa Indonesia. Keberagaman budaya dapat dipromosikan melalui iklan. Iklan merupakan suatu informasi dalam bentuk promosi yang memiliki tujuan agar pembaca atau pendengar tertarik dengan hal yang dipromosikan atau ditawarkan, baik itu berupa barang ataupun jasa. Tujuan iklan untuk menarik minat masyarakat membeli atau menggunakan barang maupun jasa yang kita tawarkan. Iklan itu dapat ditayangkan di iklan elektronik seperti televisi, radio, ataupun di media cetak seperti majalah, koran, atau spanduk, ataupun baliho. Nah, jenis iklan berdasarkan isinya, iklan pemberitahuan, iklan penawaran, iklan layanan masyarakat, iklan permintaan.
Jenis iklan berdasarkan medianya terdiri dari 4 jenis, yaitu iklan cetak atau media cetak, iklan elektronik, iklan internet, dan iklan luar ruangan. Iklan luar ruangan dapat berupa media cetak seperti baliho, spanduk, dan juga iklan luar ruangan dapat berupa media elektronik seperti videotron atau billboard atau LED screen. Kemudian lanjutkan ke review IPA, muatan IPA KD 33. Organ pencernaan hewan pemamah biak atau hewan ruminansia, yaitu rongga mulut. Di dalam rongga mulut hewan pemamah biak terdapat gigi seri, geraham depan, dan geraham belakang. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, sedangkan bentuk geraham yang datar dan lebar berfungsi untuk mengunyah makanan. Lidah berguna untuk mendorong makanan ke kerongkongan. Kerongkongan berguna menyalurkan makanan dari rongga mulut ke lambung. Lambung hewan pemamah biak seperti sapi memiliki lambung yang terdiri dari 4 bagian, yaitu perut besar atau rumen, perut jala atau retikulum, perut kitab atau omasum, dan perut masam atau abomasum. Keempat, usus halus. Makanan dari abomasum akan masuk ke usus halus dan terjadi proses penyerapan sari-sari makanan di abomasum. Yang kelima, usus besar. Usus besar terjadi proses penyerapan dari air sisa-sisa makanan. Kemudian keenam, anus. Sisa-sisa makanan dari usus besar dikeluarkan melalui anus. Jadi di abomasum tadi terjadi makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan, dan di omasum itu terjadi pemisahan air dipisahkan dari makanan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam sistem organ pencernaan pada manusia, yaitu yang pertama, mulut. Makanan masuk melalui mulut dan dicerna secara mekanis oleh gigi serta secara kimiawi oleh enzim pencernaan. Yang kedua, kerongkongan. Makanan disalurkan dari mulut ke lambung melalui kerongkongan. Ketiga, lambung yang berguna untuk menyimpan makanan dan mencerna makanan secara kimiawi oleh enzim di dalam lambung. Keempat, usus halus. Di usus halus terjadi proses pencernaan oleh enzim serta proses penyerapan sari-sari makanan. Yang kelima, usus besar. Di usus besar terjadi proses penyerapan air dari sisa-sisa makanan. Dan keenam, anus. Sisa-sisa makanan atau sisa-sisa pencernaan dikeluarkan melalui anus. Jadi, urutan sistem pencernaan manusia dari luar ketika memasukkan makanan sampai ke dalam tubuh itu dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, dan yang keenam anus. Oke. Yang selanjutnya, gejala gangguan organ pencernaan atau gangguan organ pencernaan pada manusia itu bisa berupa sakit emah. Itu gejalanya perut mual dan muntah, kemudian penyebabnya itu bisa menyebabkan luka di dalam lambung. Cara mengatasinya, kalau belum parah bisa diatasi dengan makan yang teratur, tapi kalau sudah sampai terjadi luka harus diobati dengan antibiotik atau antasida. Berikutnya adalah kolik. Kolik ini terjadi karena keracunan makanan atau penumpukan gas di dalam perut, dan akibatnya bisa karena nyeri hebat. Lalu cara mengatasinya, redakan perut dengan cara kompres pakai atau menggunakan air hangat. Kemudian yang berikutnya adalah sariawan. Biasanya dikarenakan kurang mengkonsumsi serat seperti buah. Berikutnya adalah sakit gigi. Sakit gigi karena kurang menjaga kesehatan gigi, malas sikat gigi, atau mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung gula yang tinggi atau sering makan permen atau coklat. Berikutnya adalah diare. Diare itu adalah sering buang air besar dan encer, bisa berkali-kali di dalam satu hari. Normalnya kita buang air besar satu hari itu satu kali, tetapi ketika terjadi diare bisa berulang kali dan dapat menyebabkan dehidrasi.
Jadi disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit di dalam tubuh kita. Cara mengatasinya beristirahat yang cukup dan jaga kesehatan dan kebersihan makanan. Yang berikutnya adalah konstipasi. Konstipasi adalah lawan daripada diare. Ini disebut juga dengan sembelit. Ini menyebabkan susah buang air besar dan menyebabkan perut sakit dan perut sangat mules dan melilit. Cara mengatasi konstipasi yaitu dengan menjaga makanan yang sehat. Itu makan sayur, buah atau serat dan pola hidup sehat. Oke, kurangi makanan yang mengandung banyak gula dan harus memiliki gizi seimbang. Sayur, karbohidrat, protein, mineral, susu lengkap semuanya. Konsumsi protein hewani dan protein nabati dan kurangi terlalu banyak mengkonsumsi susu. Baik, mengkonsumsi biji-bijian dan teh. Ketika minum teh jangan terlalu banyak mengkonsumsi gula. Minum air putih secukupnya, jangan terlalu banyak. Lanjutan ke review muatan IPS KD 32. Interaksi sosial adalah hubungan antar individu dengan individu atau individu-individu dengan kelompok lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam interaksi sosial diperlukan kerjasama untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan sosial. Organisasi sosial merupakan contoh pembangunan sosial budaya untuk mendukung kegiatan ekonomi. Salah satu contoh organisasi sosial untuk mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di pedesaan adalah Koperasi Unit Desa. Dalam organisasi sosial, semua anggota berpartisipasi untuk mewujudkan pembangunan sosial. Nah, Sanggar Tari juga merupakan organisasi sosial untuk pembangunan budaya. Tari-tarian itu merupakan kebudayaan, karena unsur kebudayaan sangat penting dalam pembangunan sosial. Contoh organisasi budaya untuk pengembangan bakat dan potensi masyarakat adalah Sanggar Tari dan Seni Lukis. Di Sanggar Tari kita dapat berlatih tari atau juga melalui karya seni kerajinan atau karya seni rupa. Aktivitas masyarakat yang mencerminkan pembangunan budaya adalah menjual cenderamata atau kerajinan tangan, mengikuti pameran dan pentas seni budaya daerah atau membuat festival budaya. Sekarang kita lanjutkan ke review muatan SBDP KD 32, 33, 34. Ciri-ciri tangga nada mayor. Lagunya adalah bersemangat, riang gembira, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do atau kunci C. Mempunyai pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Contoh lagunya adalah Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, dan Garuda Pancasila. Contoh tangga nada minor. Lagunya kurang bersemangat, bersifat sedih, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la atau kunci A, mempunyai pola interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Contoh lagu tangga nada mayor, Syukur, Tuhan, dan Gugur Bunga atau Mengheningkan Cipta atau Himne Guru. Biasanya lagu dapat diiringi dengan menggunakan alat musik. Berikut ini adalah contoh-contoh alat musik ritmis atau alat musik yang tidak bernada. Seperti konga dimainkan dengan dipukul, markas dengan digoyang-goyang, tamborin dipukul, triangle dipukul, kendang dipukul, drum dipukul, tifa dipukul, timpani dipukul, gong dipukul. Alat musik ritmis biasanya dipakai untuk mengiringi tari-tarian tradisional. Dan tarian tradisional biasanya menggunakan properti. Contoh properti yang digunakan dalam tarian kuda lumping ini adalah kuda tiriwan dari anyaman bambu. Dan ini adalah tari Fataela dari Nias menggunakan properti tameng, pedang, dan tombak.
Indonesia juga memiliki karya seni rupa batik misalnya. Batik memiliki banyak ragam motif. Dan ini adalah motif kaung atau buah enau. Ini hanya baru motif kaung saja. Setiap daerah memiliki ragam motif batiknya. Dan yang ini adalah motif parang. Teknik membatik ada teknik canting, teknik colet atau lukis, teknik celup, atau teknik cap. Ada lagi teknik yang lainnya seperti teknik sablon atau teknik printing. Baik, sampai di sini pelajaran review kita. Teacher harap anak-anak semua persiapkan. Lalu hari ini anak-anak mengerjakan tugas reviewnya dipelajari dengan baik dan dikirim kepada teacher hanya review nomor 14 dan to closing our thematic lesson today. Our Heavenly Father, thank you for your kindness, thank you for your love, thank you for your blessing. Now we have done our lesson today. Please help us to keep our mind and apply what we learned today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Thank you for your attention. Bye-bye. See you next time.